Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga malam ini berbahagia dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ada yang bertanya, bagaimana caranya menghancurkan diri, menjadikan roh, kemudian menghancurkan roh, menjadikan nur, menghancurkan nur, menjadikan ana ila ana. Malam ini yang saya mau jelaskan. Saudara, perhatikan baik-baik. Saya akan langsung kepada intinya. Saya rincikan, saya langsung kepada intinya. Saya tidak membahas dari atas, yaitu karena sudah banyak sekali video-video saya membahas. Saya langsung masuk ke intinya. Saudara, setelah kita mengetahui bahwa roh kita ini asalnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jasad kita ini daripada tanah, dan tanah itu daripada air, air itu daripada angin, angin itu daripada api, dan api itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Berarti dua-duanya, yaitu roh kita dan jasad kita ini, dua-duanya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui roh dan jasad kita ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taulah diri kita ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, dimanapun Anda berada, setelah roh itu masuk ke dalam jasad, maka disebutlah nurun ala nuri. Artinya nur masuk ke dalam nur. Setelah kita tahu asal kejadian kita, maka tahulah diri kita ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu diri kita, maka tahulah Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Subhanallah. Kenapa harus begitu? Atau kenapa bisa begitu?
Ketahuilah saudara bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu jadi daripada Nurullah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tiada ombak tanpa laut, tiada cahaya tanpa lampu. Cahaya bukanlah lampu, tetapi cahaya tidak lain daripada lampu. Cahayalah menunjukkan adanya lampu. Cahayalah menunjukkan adanya lampu. Subhanallah. Lalu bagaimana cara menemukan jati diri kita? Perhatikan baik-baik. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh dulu. Sebatang pohon kayu kemudian diolah bermacam-macam seperti kursi, meja, dan lemari. Setelah menjadi lemari, menjadi kursi, menjadi meja, sesuai dengan bentuknya masing-masing, maka sebutannya pun masing-masing, bukan lagi kayu. Sebutannya kursi, ya kursi, meja, ya meja, lemari adalah lemari. Walaupun hakikatnya sangat nyata, yaitu kayu, sangat nyata kayunya atau hakikatnya kursi ini, tapi tidak nampak karena terdinding sebuah bentuk. Sama dengan kita ini. Sekali lagi, setelah sudah terbentuk dengan bentuknya masing-masing, tidak lagi disebut kayu, walaupun kayunya itu sangat nyata. Sebutannya adalah kursi, meja, lemari. Tetapi kita tetap menyebutnya kayu bagi orang arif, orang tidak tertipu dengan sebuah bentuk. Kayu adalah kayu, kursi, meja, lemari itu hanyalah bentuk, bukan siapa-siapa. Subhanallah. Nah, bagaimana caranya mentiadakan? Saudara, perhatikan. Lupakanlah bentuk atau hancurkan bentuk. Tataplah sejatinya atau hakikatnya. Kita jangan selalu tertipu sebuah bentuk. Sama halnya kita ini.
Jangan lagi melihat tubuh kita atau hancurkan tubuh kita, jadikan roh. Kemudian jangan lagi melihat roh kita, hancurkan roh kita, jadikan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lupakanlah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah ana ila ana. Saya bilang hanya orang-orang yang arif tidak akan tertipu sebuah bentuk. Perlu lagi saya jelaskan, roh dan jasad kita ini daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Nurullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikatnya atau diri sebenarnya diri. Sekali lagi saya jelaskan, hancurkan tubuh, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bagaimana pemahamannya? Kesimpulannya, tiadakan diri kita ini. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan dalam video-video yang sudah tayang, jangan pernah merasa ada. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jangan pernah merasa ada. Ini kesimpulannya. Jangan pernah merasa ada. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mawjudun atau la mawjuduh, sekali lagi, la mawjudun atau la mawjudah illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan saudara supaya jelas. Huwal awalu, huwal akhiru, huwal batinu, wassahiru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dan dia yang sahir. Artinya apa? Dialah semesta alam ini, tidak ada yang lain. Demikian saudara, saya sampaikan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menangkap dengan jelas. Saya ingin berpesan kepada saudara, bagi orang-orang yang mendalami ilmu saya,
Sering-seringlah bertafakur dalam bahasa sufi, kontemplasi, berdiam diri, mengatakan dalam hati, sesungguhnya saya tidak ada, yang ada hanya Allah. Amalkan ini. Sekali lagi, sering-seringlah bertafakur atau dalam bahasa sufi, sesungguhnya saya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ikuti terus saya, karena di antara kita tidak ada rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.